Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Bunda's Kitchen. Insya Allah sehat semua ya. Hari ini gua mau masak ini nih guys. Ini ada sisa daging rusa kemarin. Ada 2 lempeng itu kan. 500 gram ini. Gua bagi 2 aja. Ini mau gua bikin steak nih guys. Dengan teknik sous vide. Sous vide itu bahasa Prancis ya, maksudnya tuh under itu vakum. Jadi si daging atau sayuran itu bisa dipakai dengan teknik sous vide itu. Kita masukin ke dalam, kita vakum dia di dalam plastik. Bisa pakai vacuum sealer atau nanti gua akan tunjukin caranya karena gua nggak punya vacuum sealernya. Terus kita masak dia di low temperatur dengan slow cooker, jadi waktunya panjang, temperaturnya rendah gitu. Jadi kita bisa mendapatkan kematangan steak itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita pengen bikin medium rare atau medium well atau well done atau medium gitu, jadi sesuai temperaturnya. Jadi gua lebih suka steak itu dengan kematangan yang medium well. Medium well itu temperaturnya berkisar 145 sampai 155. Nah, akan gua pakai aja 150 nantinya. Terus kita masak dia antara 2 sampai 3 jam gitu. Jadi antara 2 sampai 3 jam itu di 2 jam, 1 sampai 3 jam sebenarnya. Jadi 2 jam tuh bisa kita angkat. Kita akan dapetin tingkat kematangan yang sesuai. Nah, setelah keluar dari sous vide ini, terus kita sear aja di pan sebentar buat bikin brown side-nya itu ya, biar crisp ya, biar gak garing di luarnya tuh. Kalau itu kan dia keluarnya kayak daging rebus ya. Jadi kayak kalau masakan kita itu kayak kita bikin ini sebenarnya sih ungkep ayam. Ungkep ayam itu kan setelah diungkep itu dia udah rasa bumbu dan bisa dimakan, tapi kita kan nggak makan ayam ungkep itu kan, kita goreng lagi. Nah, samalah kayak gitu ininya. Nah, teman, ini memasaknya ini dia temperaturnya rendah dengan waktu yang lama gitu. Nah, ini gua akan seal di sini, tapi ya gua akan bumbuin dulu. Ini si daging rusanya kemarin kan gua masukin kulkas nggak dicuci. Nah, ini udah gua cuci dan mau gua keringin. Kita kalau nyimpan daging itu guys jangan dicuci, karena air yang kita tambahkan ke dia bekas mencuci itu bisa membiarkan bakteri. Jadi kalau kita nyimpan daging di kulkas jangan dicuci dulu, begitu mau kita masak baru kita cuci. Titip di sini dulu lah sebentar. Ini ada ininya nih, dibuang sedikit nih. Ini daging paha yang gua beli nih, tapi mau gua jadiin steak aja lah. Potongannya udah ini kok. Udah dipotong kayak steak gini. Kemarin itu yang tersedianya itu tuh daging shoulder sama daging paha ini, jadi gua ambil aja daging paha ini. Nah, ini udah seperti ini. Terus ini akan gua bumbuin dengan ini aja nih, ini namanya rosemary. Ini dari kulkas nih, beku nih guys, maka warnanya kayak begini. Terus ini thyme, ini lumayan ya, ini segar ya. Terus pakai bawang putih. Ini bawang putihnya akan gua krek aja.
Jadi kalau kalian nggak punya instant pot yang ada sous vide-nya itu, kalian bisa beli ada alatnya itu, apa sih namanya ya, apa, sirkulator gitu tuh. Sebenarnya si airnya itu tuh dimuter gitu guys, jadi dia apa, mengelilingi si bagnya si plastik ini kan, makanya dia matang ini ya, seluruhnya gitu. Jadi nggak ada sebagian sebelah matang sebelah, nggak seperti itu. Nah gitu sistemnya, ada itu alatnya. Dan itu katanya harganya lebih murah dari instant pot. Ini akan gua kasih apa nih, pepper, black pepper. Garam. Karena ini kan dagingnya lembut ya, terus nggak bau gitu, jadi nggak usah dipakein bumbu macam-macam lah yang ini ngeruin dagingnya nantinya kan. Diginiin aja juga udah enak. Terus ini akan gua masukin plastik bag ini. Sepertinya mengganggu. Ini jadiin satu kantong aja kayaknya bisa nih. Nah, bisa jadi satu kantong aja. Terus kita masukin bawang putihnya. Itu temperatur 145 155 itu Fahrenheit ya. Kalau Celsius jadi berapa itu, dia sekitar 60-an ya, 63-an gitulah. Ada. Nah, ini akan gua vakum pakai air aja nih, karena gua nggak punya vakumnya. Ini inner instant pot gua nih, mau gua isi air dulu. Nah, ini aja lah langsung diambil nih airnya. Ini guys, kita isi di air yang banyak nih. Itu hampir 2/3 gua isi. Terus ini si daging dalam plastik ini kita masukin ke dalam. Ya. Biar agak renggang sedikit. Kita masukin ke dalam, terus kita pasang zipnya ini. Kita pasang, ini double zipnya. Kita pasang, sisakan di ujungnya nih buat ngeluarin udaranya. Buat taruh ini aja nih, begini. Ini udah kita pasang kan, benar-benar kenceng. Ini udah, ini rapet, nggak ini lagi. Terus kita tekan ini ke dalam. Kita tekan ke dalam pelan-pelan biar udaranya keluar. Jadi si air yang di bawah ini kan ada tekanannya ya, dia mendorong udaranya keluar tuh. Kita tekan. Setelah gitu, masuk udaranya, habis sudah nih, keluar nih. Kita pencet,
Terus kita lepas, pastikan udaranya keluar semua, pasang zipnya. Nah udah ke vakum kan dia, udah ke vakum dia nih ya. Nah kita taruh dulu lah ini, karena gua punya innernya ini cuma satu, ini satu style sama dia itu, jadi makanya gua pakai dulu buat vakum ini. Atau kalian bisa pakai panci yang dalam juga sih. Nah si air ini akan gua masukin ke instant potnya. Nah ini dia guys, instant potnya akan gua set di sous vide ya, 56 derajat celcius. Gua akan naikin temperaturnya ke jadi 63. Ini 63an itu kayaknya ya. Coba di convert dulu. 163, 65 lah. Dia 145 sampai 155 itu antara 63, 145 itu 63 sampai 168. Akan gua taruh di cancel dulu. Akan gua taruh di temperatur 65. Yes. Tunggu dia nyala. 65. Nah, selama 3 jam kan. Selama 3 jam. Nah, ini akan ditutup, gua tutup dulu nih sampai dapat temperatur 65 tadi. Nih kalian mau kalian tutup pakai yang gelas boleh, atau pakai tutup instant potnya juga boleh. Karena ini bukan pressure cooker ya, jadi nggak khawatir itu fan-nya tuh nggak akan bergerak, nggak akan ngelock gitu. Jadi nanti begitu airnya panas udah mencapai 65 tadi desainnya ya. Nah baru kita masukin si dagingnya dan kita biarkan dia selama antara 1 sampai 3 jam. Tadi 3 jam gua set ya, gua set ulang aja lah, kelamaan nanti jadinya 2 jam aja lah. Gua taruh, kurangin temperaturnya. Nah 2 jam, gua set 2 jam nih jadinya ya. Jadi kita akan tunggu sampai si instant potnya mencapai temperatur 65. Nah ini udah mencapai 65 ini guys, tanda ininya udah hilang ya, berarti dia udah 65. Sekarang gua akan masukin si dagingnya. Jadi si atasnya ini tetap keep diri di sini ya, biar takut aja airnya takut masuk. Tapi harusnya nggak masuk air sih, udah rapet. Itu apanya, zipnya ini double nih. Nah sekarang gua close lidnya. Ini kalian juga bisa pakai yang kaca ya, karena ini dia kerjaannya tidak vakum, tidak pressure cooker, jadi bisa dipakein kaca. Gua malas ngambilnya ada di lemari di luar. Gua pasang lidnya ini aja. Kita tunggu dia untuk tadi berapa, coba gua cek lagi, 2 jam. Nah, oke. Kita tunggu dia untuk 2 jam. Ini guys, sementara itu apa, Sofinya berjalan, akan hidanginnya itu nanti steaknya dengan sweet potato ini aja nih. Ini sweet potato dari zaman Ramadan sampai sekarang gak habis-habis. Mau gua air fryer aja ini. Berempat aja lah ya biar cepat matang. Ini udah pada bertunas, ini udah jelek nih, udah nggak bisa dipakai nih, udah habis, udah kopong dalamnya. Udah pada bertunas dia guys, udah tumbuh, nggak bisa lagi nih.
Coba lihat dulu yang lain ya. Nah, ini ada yang masih sehat nih guys. Ada yang ungu juga nih. Kalau udah tumbuh, jadi udah bertunas itu bolong-bolong dalamnya itu, karena nutrisinya udah diserap ya sama si pucuk-pucuk dia tuh yang baru. Nah, jadi kayak gitu kejadiannya. Ini tunasnya baru sedikit tadi nih. Alhamdulillah bagus. Ini akan gua masukin di air fryer aja, dibakar. Nggak usah ngeluarin panci lagi buat ngukus. Nah, ini dia guys, gua masukin sini aja nih. Gua taruh aja temperaturnya 180 aja ya, biar nggak terlalu tinggi. Kalau 200 itu terlalu tinggi, jadi taruh selama 25 menit. Untuk sausnya gue mau pakai ini aja nih guys. Ada paprika satu nih, gue pikir masih ada di dalam kulkas, ternyata cuma satu, itu sisanya. Terus sama bawang ini, bawang apa sih, sweet onion ini. Dia kayak bawang bombay tapi putih warnanya. Ini rasanya manis. Jadi ini aja gue rajangin ntar. Terus kita tumis pakai butter, pakai nanti sisa apa gravy-nya, buat sisa gravy. Kaldunya kita bekas ngerebus dia itu, nanti kan ada kaldunya tuh. Nah, itu kita masukin, kita campurin, kita tumis bareng nantinya. Nah, itu yang kita jadiin sausnya. Potong nih paprikanya. Ini kan gua potong-potong panjang aja nih, jadi biar dia nyamain sama itu ya. Nah, nanti ini akan kita tumis dengan butter garlic. Nah, ini guys, udah selesai nih, udah 2 jam. Jadi bentuknya seperti ini, kayak direbus itu dia ya. Ya, emang direbus sih, diinepin di air panas. Ini keluarin dulu capitan lah ya. Ini kaldunya ini kita pakai buat bikin gravy-nya nanti, buat itu numis bawangnya itu tuh, jadi biar ada sausnya.
ini sebenarnya dia udah matang nih, tapi kan kita nggak makan kayak begini ya, nggak ada menariknya gitu loh, daging rebus doang. Jadi nanti kita apain itu namanya, kita brown pinggiran lapisan luarnya tuh dia taruh di kuali sebentar, di sear maksud gua. Nah ininya udah ini nggak dipakai lagi, ini kita buang. Nah, sekarang kita pindah ke grill pan. Nah ini grill pan gua nyalain lagi. Mau gua taruhin butter garlic ini aja nih sedikit, biar dia tidak lengket aja. Nah terus untuk itunya, bawang dan itunya tadi, yang paprika tadi mau gua masak di sini aja nih. Kasih sedikit aja nih, kira-kira 1 sendok makan, nggak nyampe kali itu juga. Kelihatan nggak ya? Sini nih guys. Nah ini buat itunya, bawangnya tadi ya. Tunggu dia meleleh dulu, apinya juga belum gua nyalain. Terus si steaknya kita masak di sini. Nah ini kayaknya udah panas ya. Ini kebalik ya. Habisnya di tengah gua letakkan ya, biar kelihatan dua sisinya. Nah di sini gua masak si bawang ini. Tumis dia sampai layu. Terus gua kasih ini black pepper, sama sedikit garam. Jadi tadi kaldunya itu kan udah berasa garam tuh. Nah ini udah kira-kira 30 detik lah ini nih guys. Kita balik, udah ada marknya itu aja tuh. Dia sebenarnya udah matang ini ya. Kita biar tampilannya nggak kayak daging rebus aja. Jadi makanya di iniin. Nah terus si ininya buat bawangnya itu, ini bawangnya udah layu, ini udah wangi. Kita masukin paprikanya. Gue masukin yang itunya tadi apa, kaldunya tadi tuh. Masak sebentar. Paprikanya tuh jangan terlalu matang ya, jangan lonyor gitu, biar aja dia masih crunchy gitu teksturnya. Kalau dia lembut tuh kan nggak enak. Nah, udah kayak gini nih. Terus ini gua larutin tepung maizena sedikit nih, setengah sendok teh dengan air 1 sendok makan. Kalau kalian punya cooking cream di rumah, lebih baik cooking cream diisiin, atau krim
biasa fresh cream itu. Gua lagi nggak ada cooking creamnya, fresh cream gua nggak ada, jadi gua kentalin pakai ini aja di sausnya. Ini apa, gravynya ini. Tidak terlalu coklat. Bisa ditambahkan sedikit saus itu apa, coba dicoba dulu. Kalau misalnya udah berasa asin sih, nggak usah lah ditambah. Kalau dia belum berasa garam, boleh ditambahin ini soy sauce ya, biar dia agak sedikit brown ininya. Nggak tahu, gue tambahin lah dikit. Ini dulu nih, kelamaan nih. Ini udah nih guys, si dagingnya udah, gua matikan apinya. Kita biarin dia resting dulu kira-kira 5 menit di situ ya. Kasih sedikit soy sauce di sini, kira-kira 1 sendok makan aja. Nah ini nanti akan kita taruh di steaknya. Kurang air dia ya ini. Udah ini nih, kita menunggu si steaknya ya resting ya. Terusnya diangkatin sini, tempatnya sempit, jadi gua biarin aja lah di situ. Enak nih udah. Kita akan siapin sweet potato-nya dulu. Kalau direbus gitu kering begini, direbus dibakar ini kering kayak gini tampaknya. Ini apa daripada apa berair gitu kan. Ini ubinya ada yang putih, ada yang kekuningan. Putih jadinya butek kayak begitu tuh matangnya. Ini yang kuning lumayan bentuknya. Terus sekarang ini steak. Tuh guys, dia lembut banget.
Nah, ready nih guys, nggak punya sayuran gua. Inilah guys hasilnya kita hari ini nih. Sophie venison steak ya, ininya. Kita coba ya. Ini gravy-nya terlalu sedikit, harusnya gua tambahin air aja tuh. Jadi bikin gravy-nya tuh kalau si ininya kurang apa sih tuh kaldunya ya, kaldunya tuh kurang banyak, ditambahin air aja biar ada kuah gitu. Kalau ada agak berair sedikit ya. Masya Allah, enak guys. Biasanya tekstur daging rusata emang lembut ya. Jadi ini lembut, apalagi dimasak dengan cara itu. Kalau dengan sous vide teknik itu dia apa yang tadi kita taruh bumbu kayak garlic, bawang putih, rosemary, thyme itu tuh dia keinfus ke dalam dagingnya tuh dengan baik. Jadi rasanya enak. Oh iya, tadi yang gue bilang itu alatnya itu apa? Immersion circulator. Jadi dia kan buat mensirkulasi airnya itu. Itu ada juga yang brandnya Instapot itu, terus ada juga yang brand lain banyak. Jadi kalian bisa temukan di Shopee juga ada itu. Ya itu bisa kalian taruh di panci biasa aja, kalian pasang gitu. Terus nanti ditaruh di situ. Jadi si alatnya itu yang manasin air sampai mencapai 65 derajat Celcius. Tergantung kematangan, tingkat kematangan steaknya apa yang kalian inginkan. Nah, tinggal diatur aja di immersion circulator itu. Itu nama alatnya. Kalau tidak ada instant pot, kalian punya instant pot ini kan juga dia ada dua macam. Ada yang tidak ada sous vide-nya, itu ada yang sous vide-nya itu gitu. Tahu yang berapa liter ke atas itu yang punya sous vide itu. Gua nggak paham juga. Yang gua punya ini 8 liter pas 10 liter ini ya. Ini kok 8 liter sih? 8 QT. 8 QT itu berapa liter itu? Gitulah. Yang 8 QT ini ada, tapi yang di bawah ini nggak tahu kalau ada apa enggak. Yang ada sous vide-nya itu. Jadi inilah guys ya, hasil kita nih. Terima kasih kalian sudah menonton. Semoga ini ada manfaatnya, bisa memberi inspirasi buat kalian. Bisa jadi yang belum tahu teknik sous vide ini jadi tahu gitu ya. Ya semoga bisa ada manfaatnya lah buat kalian ini, yang bisa kalian petik dari sini gitu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.